Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala adwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah masih menghidupkan kita setelah mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita mati. Mati yang di dalam hadis ini maksudnya adalah tidur. Allah bangunkan kita kembali dari tidur. Adakah Allah tidak kembalikan lagi atau tidak Allah hidupkan setelah dia atau pada waktu dia tidur tidak hidup lagi? Banyak, Pak? Banyak. Begitu dia mau tidur, akhirnya tidur untuk selama-lamanya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita bersyukur kepada Allah. Begitu kita bangun lagi, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih berikan kesempatan kita untuk hidup. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, suri tauladan kita. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, karena syafaat Rasul nanti, Bapak Ibu sekalian, syarat seseorang mendapatkan syafaat Rasul, Allah harus ridho kepadanya. Ada dua syarat mendapatkan syafaat. Yang pertama, orang yang memberikan syafaat izin dari Allah. Jadi siapa-siapa yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat itu harus izin dari Allah. Kalau yang pertama, Nabi sudah dapat izin atau tidak? Sudah. Tinggal sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua agar mendapatkan syafaat adalah Allah ridho kepada yang mendapatkan syafaat, yang diberi syafaat. Kalaupun sudah ada izin dari Allah, Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada umatnya, namun kalau umatnya itu Allah tidak ridho, tak akan dapat. Tidak akan dapat. Ada orang terlalu fokus siapa-siapa saja yang nanti di hari kiamat memberikan syafaat. Apakah si fulan bisa menolong kita nanti? Apakah si fulan bisa menolong kita nanti? Harus fokuskan apakah Allah ridho atau tidak. Adapun siapa-siapa yang nanti di hari kiamat memberi syafaat, yang bisa menolong kita, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Itu izin dari Allah.
Yang harusnya kita fokuskan adalah bagaimana Allah ridho kepada kita. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, maka syafaat akan kita dapatkan. Untuk mencapai keridhaan Allah itu di dunia atau di akhirat, Pak? Kalau sudah meninggal, bisa tak mencari ridho Allah lagi? Bagaimana kalau sudah meninggal? Untuk meraih ridho Allah itu di dunia ini, sehingga ketika kita meninggal dunia, kita berjumpa dengan Allah dan Allah ridho kepada kita. Makanya disebutkan di dalam hadis, ketika malakal maut datang mencabut nyawa seorang mukmin yang hendak meninggal dunia, lalu malakal maut mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang baik, kata malakal maut, hendak mencabut nyawa ini orang beriman, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Ya Rabbi, keluarlah dari jasad, wahai ruh yang baik, menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Siapa yang mengatakan itu? Malakal maut. Kenapa malakal maut mengatakan keluarlah wahai ruh yang baik menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah? Karena informasi dari Allah, hamba ini sudah diridhoi. Kapan Allah meridhoinya? Dia mencari ridho Allah itu selagi dia masih hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, fokuskan mencari ridho Allah, fokuskan mencari kasih sayang Allah. Banyak orang terlalu fokus mencari ridho manusia, cinta manusia. Mungkinkah Pak kita mencari ridho manusia, satu Sibolgani bisa mencintai kita? Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ghayatun nas la tudrak. Mencari cinta manusia kepada kita sebuah perbuatan sia-sia. Takkan bisa tercapai semua manusia mencintai kita. Takkan semua mencapai. Takkan bisa. Tapi kalau sudah terlalu kita fokus kepada cinta dari Allah, ridho dari Allah, gampang saja Allah membuat manusia itu ridho kepada kita. Gampang saja. Faham ini Pak? Sangat gampang kalau sudah Allah cinta kepadanya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Allahu Akbar, luar biasa. Kalau sudah Allah mencintai seorang hamba, maka dia mengumumkan kepada seluruh malaikat, wahai malaikatku, sesungguhnya fulan bin fulan, hambaku itu aku cinta kepadanya. Maka wahai Jibril, cintai dia. Allah perintahkan Jibril mencintai hamba itu. Kenapa Allah perintahkan Jibril mencintai hamba itu? Karena Allah cinta kepada hambanya. Wahai Jibril, cintai fulan bin fulan, hambaku itu, karena aku mencintainya. Maka Jibril pun mencintainya. Setelah Allah perintahkan kepada Jibril, maka Allah perintahkan seluruh malaikat untuk mencintai fulan bin fulan. Dan gampang saja membuat manusia itu cinta kepadanya. Allah buat gampang. Tapi apalah gunanya Bapak Ibu kalau Allah tidak ridho kepada kita di permukaan bumi?
Kita berjalan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan Allah benci kepada kita, Allah tidak ridho kepada kita, Allah tidak cinta kepada kita, bahkan Allah marah kepada kita. Gampang saja Allah membuat makhluknya benci kepadanya. Kenapa Allah benci ke seorang hamba? Karena dia tidak peduli dengan kewajiban dia. Hayya 'alas shalah, katanya tadi subuh, dia tidur, dia bekerja, dia enggak peduli. Padahal Allah memanggil dia, ini waktunya kewajibanmu wahai hambaku, datangi, penuhi panggilanku. Namun dia tidak peduli dengan itu. Maka inilah hamba-hamba yang dibenci oleh Allah. Tidak peduli dengan kewajiban, tidak peduli dengan larangan. Allah sudah melarang ini, Allah sudah melarang ini, Allah sudah melarang ini, namun dia tidak peduli. Yang penting nikmat rasa dirinya. Dia ikuti syahwatnya. Dia minum khamar, dia berjudi, dia zina, dia mencuri, dia merampok, dia bermain wanita sesuka hatinya, kesenangan dirinya. Maka manusia-manusia seperti ini Allah benci kepada mereka. Wallahi, ini manusia yang binasa di dunia dan di akhirat. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, detik ini Allah masih menjadikan kita hamba yang patuh kepadanya. Salat subuh kita, kemudian setelah salat subuh kita duduk sebentar untuk mempelajari agama Allah, untuk belajar agama. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, Nabi SAW itu Bapak Ibu sekalian setelah ba'da subuh berdoa kepada Allah. Setiap subuh, berarti setiap hari. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi SAW setiap ba'da subuh membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya Rabbi. Nabi setiap subuh itu, setiap ba'da subuh membaca doa itu. Yang pertama kali dipinta oleh Rasul kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Berarti ada gak ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Karena adanya ilmu yang tidak bermanfaat, maka Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis lain Nabi SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu Nabi Bapak Ibu sekalian. Itu Nabi. Nabi berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan ilmu yang tidak bermanfaat itu ada. Apa misalnya? Mengaji juga. Duduk di majelis ilmu juga. Tapi tidak ada perubahan pada ucapannya. Tidak ada perubahan kebaikan istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Harusnya suami yang belajar semakin baik kepada istrinya. Harusnya istri yang belajar semakin patuh kepada suaminya. Karena dia tahu kepatuhan kepada suami perintah Allah. Sehingga setiap kepatuhan yang dia lakukan kepada suaminya itu
Allah ganjar, Allah balas, sekalipun agak sedikit merepet, ya Bu. Sedikit agak apa gitu, tapi patuh dia. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah sekitar 15 menit, ya Pak? Ya Pak, 15 menit atau 20 menit? Atau 5 menit? Kita hidup di permukaan bumi ini Bapak Ibu, manusia. Dari segi kedudukan di hadapan Allah ada 3 kedudukan. Dari segi derajat di hadapan Allah ada 3 derajat. Manusia. Kita tidak berbicara tentang jin, karena jin ada da'inya sendiri. Jin itu punya da'i, punya penceramah untuk memberikan nasihat di antara mereka. Sudah. Dan kalaupun mereka mendengar ucapan da'i manusia, alhamdulillah. Namun ada orang terlalu fokus mengurusi jin, tidak mengurusi manusia. Terlalu fokus mengurusin jin. Makanan kesukaan jin itu apa? Minuman kesukaan jin itu apa? Siapa nama-nama jin? Sampai ditanya, Ustaz, siapa nama istri iblis? Iblis itu punya istri atau tidak Ustaz? Kalau punya istri, siapa namanya? Siapa namanya Pak? Jawabannya gampang. Afwan ya Pak, waktu iblis nikah saya nggak datang. Sampai ingin mengurusi jin seperti itu pertanyaannya. Di manalah di rumah mereka, di mana istana mereka, sehingga terbengkalai untuk mengurusi manusia. Kita ini manusia. Baik. Di permukaan bumi ini manusia terbagi menjadi 3 kedudukan derajat di sisi Allah. Kita berbicara di sisi Allah, tidak berbicara di sisi manusia. Kalau Allah meninggikan seorang hamba, derajat seorang hamba, kedudukan seorang hamba, Allah yang meninggikannya, tinggi di hadapan Allah, Allah yang memilihnya. Allah salah atau tidak? Mungkin Allah salah pilih? Gak mungkin. Allah yang memandang dia ini tinggi derajatnya, Allah salah pandang? Gak mungkin, mustahil. Tapi kalau manusia memandang, bisa salah? Bisa salah. Apalagi di zaman kita ini Bapak Ibu, pandangan manusia terbalik. Pandangan manusia terbalik. Kalau di zaman kita ini orang yang hebat, orang yang kaya dihormati, dimuliakan, sekalipun dia banyak melanggar syariat. Pandangan Allah, Allah nggak mandang kekayaan. Allah tidak memandang fisik. Yang Allah pandang apa? Hati. Kenapa Allah pandang hati? Karena seluruh kemuliaan ibadah, mana lebih afdal Pak? Ibadah zahir atau batin? Ibadah itu ada 2, zahir dan batin. Kalau zahir, salat, haji, itu zahir. Baca Quran, zahir. Kalau ibadah batin, tawakal kepada Allah, itu ibadah batin. Takut kepada Allah, itu ibadah batin yang tempatnya di hati. Tawakalnya, takutnya, berharapnya kepada Allah, itu ibadah batin yang jauh lebih utama
Maka jangan hendaknya kita hanya menjaga ibadah zahir saja, tapi batin kita tidak pedulikan. Mukmin itu menggabungkan zahir dan batin. Ketika dia bersedekah, apa yang dia harapkan dari sedekah ini? Dari siapa yang diharapkan? Dari Allah atau dari manusia? Ini ibadah batin, Bapak Ibu. Kalau dia bersedekah, harapan manusia mengatakan dia itu orang baik, maka sedekahnya tidak mendapatkan pahala apa saja. Allah enggak kasih pahala. Bahkan disebutkan di dalam hadis, nanti di hari kiamat ketika Allah membagi-bagi pahala, membagi-bagi ganjaran atas amal soleh yang dilakukan oleh kita, datanglah manusia-manusia yang mengharapkan pujian manusia ini. Apa kata Allah? Engkau minta sama si fulan. Ya Rabbi, kenapa? Karena engkau bersedekah untuk dipuji oleh manusia. Minta sama sana. Engkau berbuat baik supaya manusia mengatakan engkau baik. Ya udah, minta sama manusia. Ya Allah, nanti Allah berikan ganjaran itu kepada orang yang berbuat baik benar-benar karena Allah. Harta yang dia keluarkan, waktunya yang dia korbankan, jiwanya yang dia korbankan di atas agama, lillah atau tidak? Allah tahu. Nanti di waktu pembagian, Allah akan mengumumkan di situ siapa yang lillah dan siapa yang linnas, untuk manusia. Ahibati fillah, derajat yang paling tertinggi, yang pertama adalah derajat yang paling tertinggi, yang terbaik. Yang kedua, sedang-sedang. Wa minhum muqtasid, sedang-sedang. Yang ketiga, ada orang faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Yang pertama yang tertinggi, atau yang pertama yang tertinggi, yang kedua yang sedang, yang ketiga yang paling rendah. Kalau berdasarkan ayat ini urutannya, yang pertama yang paling terendah, faminhum zalimun li nafsih, mereka yang berbuat zalim, yang paling terendah. Wa minhum muqtasid, kemudian di pertengahan. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, mereka ada yang tertinggi. Jadi kedudukan manusia di hadapan Allah, di pandangan Allah, di permukaan bumi ini ada tiga. Yang terendah, sedang-sedang, dan yang terbaik. Bapak Ibu, kita ingin milih yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kalau para sahabat itu pasti mereka mengejar yang terbaik. Makanya sering para sahabat itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayu amalin afdal, amalan apa yang terbaik? Amalan apa yang terbaik? Dari segi juga pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Ya Rabbi, ya Rasulullah, manusia yang bagaimana yang terbaik? Kenapa para sahabat bertanya kepada Rasulullah, mana manusia yang terbaik? Agar mereka menjadi manusia terbaik. Kita yang terbaik maunya, kita ingin terbaik, kita semua ingin terbaik. Maka di dalam mengejar yang terbaik ini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba mencari siapa yang terbaik di hadapan Allah.
Kita harus berlomba. Abu Bakar berlomba dengan Umar. Ketika Nabi SAW mengumumkan kami butuh biaya untuk berangkat perang, datang Umar membawa separuh hartanya. Aku ingin mengalahkan Abu Bakar. Dia membawa separuh hartanya. Dia mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar di dalam bersedekah, berinfak. Datang, ya Rasulullah, ini dari saya. Kata Rasulullah, ya Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Separuhnya. Yang saya bawa ini ya Rasulullah, separuh harta saya, dan separuh lagi saya tinggalkan untuk keluarga saya. Rasulullah mendoakan Umar. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar. Ini Umar sudah pede nih. Hari ini aku harus mengalahi, harus mengedepankan, harus di depan daripada Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Ketika Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Semenjak itu kata Umar, demi Allah, aku takkan bisa menandingi amalan Abu Bakar. Saling berlomba mencari apa? Mencari mana yang terbaik di hadapan Allah. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, qulna ya Rasulullah, kami bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, manusia yang mana yang terbaik? Lalu Nabi SAW mengatakan, dzul qalbil makhmum walisani sadiq. Ya Rabbi, manusia yang terbaik itu kata Nabi SAW adalah memiliki hati yang makhmum. Yang pertama, manusia yang terbaik adalah yang memiliki hati yang makhmum dan lisan yang jujur. Hati yang makhmum. Dzul qalbil makhmum wa lisanis sadiq. Manusia yang terbaik itu adalah kata Nabi SAW manusia yang memiliki hati makhmum dan lisan yang jujur. Lisan yang jujur, kata para sahabat, ya Rasulullah, lisan yang jujur kami sudah faham. Namun apa yang dimaksud dengan orang yang memiliki hati makhmum? Kata Nabi SAW, hati yang makhmum itu adalah at-taqiyyu wan naqiyyu. Hati yang penuh dengan takwa dan hati yang bersih. Allah. Inilah manusia yang terbaik. Di dalam hatinya tersimpan takwa, dan di dalam hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati itu, Pak? Banyak. Ria itu penyakit hati atau ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia? Itu di mana itu? Di hati. Bapak Ibu, kata para ulama, ria itu yang diserang bukan pemabuk. Gak ada orang ria pemabuk, gak ada. Yang diserang bukan pejudi. Siapa yang diserang ria? Orang-orang soleh. Yang diserang orang-orang yang baik. Ini bentuk ujian. Ujub, ria, ujub. Kalau ria mencari pujian manusia, kalau ujub
membanggakan dirinya, membanggakan amalnya, membanggakan kebaikannya, itu ujub. Dan itu berada di mana? Di hati. Dan itu penyakit. Kata Nabi SAW, ujub itu bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan. Bangga dengan dirinya, bahkan bangga dengan amalnya. Ya Allah, ada orang Bapak Ibu sekalian, subhanallah, dia melihat amalnya, dia lihat infaknya, fulan bin fulan 5 juta, ditengoknya, senyum dia. Aku yang paling banyak di situ, katanya. Dibacanya, oh si fulan masih 200.000-nya, katanya. Ya Rabbi, ini penyakit hati. Dan kalau masih ada penyakit hati, takkan bisa menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Hasad, dengki, itu di mana? Di hati. Para ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian, setiap jiwa itu memiliki potensi hasad. Jangankan antara pedagang, antara ustadz pun ada hasad. Ada. Copat kayaknya Pak. Antara ustadz ada hasad. Jangankan antara ustadz, antara ulama ada hasad. Hasad ini luar biasa. Jangankan di antara ulama, hasad itu menimpa anaknya Nabi apa? Nabi Adam. Hasad itu menimpa anak Nabi Adam. Begitu luar biasanya hasad ini. Makanya kata para ulama, setiap jiwa memiliki potensi untuk hasad. Dalam bahasa lain, jiwa itu terkadang tidak lepas dari hasad. Bahkan bisa saja antara teman yang akrab ada bisa hasad. La ilaha illallah. Kalau begitu Ustaz, bagaimana? Memang harus dilawan. Harus berusaha berjuang melawan dari hasad. Meminta kepada Allah. Makanya dalam surah apa itu? Berlindung dari hasad. Surah apa Pak? Min syarri hasidin idza hasad. Surah apa itu? Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasad. Karena orang hasad itu melahirkan keburukan kepada siapa yang dihasadnya. Bahkan Bapak Ibu pernah nggak mendengar penyakit ain? Penyakit ain itu bisa dari hasad. Dia pandang penuh dengan hasad, itu bisa kena penyakit ain. Makanya Bapak Ibu, anak-anak yang masih sering doakan anak-anak kita. U'idzuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Anak-anak yang mungkin masih masih bayi atau masih umur-umur orang memandang, Masya Allah anak ini cantik, Masya Allah anak ini bagus, Masya Allah anak ini ganteng. Ada orang mandang, ketika dipandangnya anak dia, hasad orang, hasad dia. Maka dengan kita mendoakan itu, Allah melindungi dari orang yang hasad itu ketika memandang anak kita. U'idzuka bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuk anak ini, untuk anak kita. Begitu bahayanya hasad, sampai bisa anak bayi yang diserang dia. Karena kalau sudah dia memandang dengan hasad, maka terkena ain. Kata Nabi SAW, ain itu
ada. Ain itu ada dan bisa mematikan. Bisa mematikan. Baik. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang terbaik itu jika memiliki lisan yang jujur dan memiliki hati yang bersih, hati yang bertakwa. Maka berupaya Bapak Ibu kita, berupaya membersihkan hati kita dari seluruh penyakit-penyakit. Di dalam perjuangan membersihkan hati ini, Abdullah bin Mubarak, Sufyan al-Thawri sampai 30-an lebih berjuang. Itu levelnya Sufyan al-Thawri, ulama besar, Amirul Mukminin fil hadis. Namun tetap berjuang untuk membersihkan hatinya 30 tahun lebih berjuang. Apalagi di zaman kita ini Bapak Ibu, untuk membersihkan hati dari syahwat, dari hasad, dari penyakit-penyakit, ya Allah, berat. Anda pernah membaca, subhanallah, membaca Imam Hasan al-Basri ketika pulang dari bekerja, pulang dari pasar atau pulang dari luar, mau ke rumah, istrinya sudah menunggu di depan pintu. Ini bu, luar biasa ini istri para ulama itu. Dia tunggu suaminya di depan pintu. Begitu dia dapati suaminya pulang, pertanyaan yang pertama kali kepada suaminya luar biasa. Bang, ini bahasa kita ya Pak ya. Bang, berapa wanita yang sudah engkau lihat? Dalam perjalanan itu, dalam pekerja, dalam keluar, semenjak abang keluar dari rumah dan pulang ke rumah saat ini, berapa wanita yang sudah engkau lihat? Kalau kita ditanya gimana itu? Semakin jauh safarnya, semakin banyak dilihat. Apa jawaban Imam Hasan al-Basri? Wahai istriku, tidak ada yang aku lihat kecuali jempol kakiku. Bisa kira-kira? Artinya apa? Dia tundukkan matanya. Kenapa dia tundukkan matanya? Menjaga hati. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini luar biasa. Kenapa kita tidak merasakan nikmat dalam baca Quran? Kenapa kita tidak merasakan nikmat di dalam solat? Kenapa? Dosa yang bersarang di hati. Dosa yang masih bersarang di dalam hati, wallahi tidak akan pernah meneteskan air mata di dalam berdoa. Tak akan pernah. Tidak akan pernah meneteskan air mata di dalam sujud, di dalam membaca Al-Quran, di dalam solat. Tak akan pernah. Sebutkan satu ulama, para sahabat, sebutkan satu yang mereka kering dari air mata. Sebutkan. Gak ada. Nabi SAW sering menangis jemaah. Suatu ketika Rasulullah itu minta izin kepada Aisyah. Memang pas malam itu giliran Aisyah. Wahai Aisyah, apakah engkau izinkan aku malam ini aku menghabiskan waktu bersama Rabbku, bersama Allah? Karena memang itu hak Aisyah. Izin dia, Rasul yang luar biasa. Rasul itu minta izin kepada Aisyah.
Padahal kalaupun Rasulullah itu tidak minta izin, Aisyah pasti memberinya, pasti mengikhlaskannya, meridhoinya. Tapi akhlaknya Rasulullah, ya Aisyah, aku izin kepadamu, malam ini aku ingin menghabiskan waktuku bersama Rabbku. Jemaah, ada nggak rasa kerinduan kita berkhalwat dengan Allah? Ada nggak rasa kerinduan kita bermunajat di tengah malam, menangis di hadapan Allah, istighfar, memohon ampun kepada Allah? Ada nggak kerinduan kita? Yang tidak ada mengetahui kecuali hanya Allah. Tidak ada pandangan manusia, dia hanya pandangan Allah. Ada nggak kerinduan dari itu, jemaah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu bahagia akan kulakukan. Sebenarnya aku ingin bersamamu lama-lama di pelukanmu, namun kalau engkau ingin bersama dengan Allah, aku izinkan. Bangkit Rasulullah SAW. Dia mengambil wudhu, kemudian dia sholat. Di dalam sholatnya Nabi SAW meneteskan air mata. Jangankan membasahi jenggotnya, membasahi baju. Ketika Nabi SAW ruku, lama ruku. Ketika Nabi SAW ketika sujud, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah itu sholat yang begitu indah kecuali saat itu. Dan ketika Nabi SAW itu sujud, lama sujudnya, penuh dengan tangisan. Kata Aisyah, aku melihat tempat sujud Nabi itu penuh dengan air mata. Tempat sujud Nabi penuh dengan basah dengan air mata. Sampai sahabat yang ingin mengumandangkan azan minta izin kepada Rasulullah. Namun dia melihat Rasulullah masih dalam keadaan seperti itu, basah dengan air mata. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, engkau seperti ini sholatnya? Engkau Nabi, engkau Rasul, dosamu tidak ada, pahalamu dijamin, keselamatanmu dijamin. Seperti ini sholatmu ya Rasulullah. Wallahi jemaah, kita tidak akan dapatkan itu kalau masih ada kotoran dalam hati kita. Kita tidak akan merasakan nikmat di dalam membaca Quran kalau masih ada kotoran dalam hati. Tak akan merasa. Bagaimana solusinya, Ustaz? Membersihkan hati dengan istighfar. Dengan istighfar. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seringlah kalian, baca kalianlah istighfar di tempat umum, di kendaraan kalian, di pasar-pasar kalian, apalagi ibu-ibu yang belanja, banyak dosa di sana. Ibu memasuki mall atau memasuki pasar, di sini pajak atau pasar? Hah, Pak? Hah? Pasar ya? Nah. Kalau di kampung kami pasar itu jalan yang hitam yang di aspal itu, nah itu pasar. Jadi kalau pajak baru. Jadi kalau kita bermasuk ke tempat, ke pasar, tempat di situ jual beli, kata Nabi SAW, pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Banyak dosa di sana. Kita masuk ke tempat yang banyak dosa. Makanya sering kita beristighfar. Ketika kita belanja, istighfar. Supaya apa? Membersihkan hati kita. Bagaimana, Pak? Kita cukupkan? Ya. Jadi sebenarnya banyak hadis-hadis yang menjelaskan siapa yang terbaik, manusia yang terbaik. Termasuk juga hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang belajar itu yang terbaik. Orang yang belajar dan orang yang mengajar
orang yang belajar ilmu agama dan orang yang mengajarkan ilmu agama, kata Nabi SAW, termasuk mereka manusia yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa mengajarkan ilmu, bahasa apanya? Pinomat belajar ilmu agama. Karena dengan kita belajar, Allah angkat kita menjadi manusia yang terbaik. Kalau kita meninggalkan belajar, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda mengatakan, wailun liman la ya'lam wa la ya'mal. Kehinaan, kebinasaan, kehancuran, kecelakaan bagi orang yang tidak belajar. Meninggalkan belajar akan memperoleh manusia yang terburuk. Ketika kita belajar agama, akan memperoleh manusia yang terbaik. Kalau ingin yang terbaik, manusia terbaik, jangan pernah tinggalkan ilmu agama. Seperti kita ini majelis ilmu, kita datang Bapak Ibu, Masya Allah, datang kita ke kajian, ke majelis ilmu seperti ini akan mengangkat derajat kita. Allah alam, ini saja yang dapat kami sampaikan. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang menjelaskan agar kita menjadi manusia yang terbaik. Ini saja, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jal, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini saja, semua yang baik, semua yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan. Laknatullah, kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita berharap setelah kita membaca doa kafaratul majlis ini, kita bubar, kita kembali ke aktivitas kembali masing-masing. Kita berharap dengan bubarnya kita, Allah juga menghapuskan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.